مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa di bulan suci Ramadan ini dalam program Cahaya Hati Indonesia. Kali ini kita berada di Masjid Al-Iman Bintara Jaya Kota Bekasi. Assalamualaikum semuanya. Bu, 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 Pak, Papa, gimana semuanya sehat? Masih berpuasa? Ada yang tadi pagi makan sahur? Alhamdulillah. Bapak-bapak puasa apa enggak? Kok lemes banget nih bapak-bapak. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima ibadah oleh Allah. Amin ya robbal. Seperti biasa kali ini kita akan kembali mengaji bersama kajian tafsir dengan para guru-guru kita dan mendengarkan tausiah. Juga nanti kita akan melihat tayangan-tayangan yang tentunya sesuai dengan tema kita hari ini, keutamaan berpuasa dan syahur. Selain itu nanti dibolehkan kepada Bapak Ibu semua untuk curhat kepada guru-guru kita semua yang ada di sini. Dan insya Allah di segmen selanjutnya nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Oleh karenanya sebelum nanti kita bertanya dan curhat serta mendengarkan guru-guru kita, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Dalam bulan Ramadan, terdapat beberapa sunnah yang bisa dikerjakan saat menjalani ibadah puasa, seperti makan sahur dan berbuka puasa. Sahur sangat dianjurkan sebelum menjalani puasa. Selain untuk mengisi energi agar kuat berpuasa selama 1 hari penuh, sahur juga menjadi waktu yang spesial karena terdapat keberkahan di dalamnya. Dan anjuran tentang menyegerakan berbuka terdapat pada hadis Sahih Bukhari riwayat dari sahabat Sahl bin Sa'ad. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah tabarakallah, begitu luar biasa tentang keutamaan sahur. Sebelum nanti dijelaskan lebih detail oleh para guru-guru kita semua, saya mau tanya sama para jamaah di sini. Adakah yang mau curhat? Ada.
Banyak banget kayaknya mau curhat semua nih. Cuma waktunya nggak cukup jadi saya cuma hanya bolehkan satu orang. Mana ya kira-kira? Nah yang di depan sini boleh. Silakan salam dulu sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul. Saya ingin cerita sama ustadz-ustadz juga nih. Kan Ya. biasanya kalau bulan puasa menjelang mau buka kita tuh pada suka berburu takjil nih jalan-jalan. Terus tiba-tiba kan banyak makanan tuh di pinggir jalan. Tadinya niatnya mau beli satu malah mampir ke sebelah. Nah, saya mau tanya gimana tuh Ustadz supaya kita bisa menahan mata agar tidak lapar saat memburu takjil. Karena kan seru tuh banyak jajanan tiba-tiba pas Ramadan. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nurul atas pertanyaannya. Tema besar kita adalah keutamaan berbuka puasa dan sahur ditambah tadi menjaga hawa nafsu. Silakan kepada Kiai Syahdan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ustadz Abai Gifran yang ganteng, Masya Allah. guru kita Habib Alwi As-Segap yang sangat ganteng. Inilah bedanya Bu, ini yang terawat, ini yang gak terawat Bu. Kalau bulan puasa jujur-jujur ya. Jujur ya, puasa soalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tradisi kita di Indonesia terutama itu ada yang namanya memburu takjil. Ini sebetulnya baik tapi kurang tepat juga ya. Kenapa? Karena di penghujung puasa itu ada doa yang tidak tertolak. Harusnya kita memburu doa ini nih, ya kan? Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang puasa, pertengahannya Allah cantumkan di situ kita diperintahkan untuk berdoa, ya. Dan di penghujung puasa itu doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru harus kita kumpul tuh sama keluarga tuh ya. Siapkan segala sesuatunya, bikin di situ istighfar, bikin di situ zikir kepada Allah, perbanyak doa di situ ya. Jangan begitu maghrib masih di pinggir jalan. Jangan begitu maghrib masih repot nyari bukaan. Kita kehilangan keberkahan, keutamaan dan doa-doa yang diijabah. Ya saya paham sih bagi orang yang puasa ini ibadah yang luar biasa berat Pak Ustadz ya. Itu apalagi yang belum terbiasa ya kan. Udah di tengah hari, siang hari, awal-awal puasa, perut lagi lapar, kerongkongan lagi haus. Itu Masya Allah beratnya luar biasa. Sampai kalau kita ngelihat helm ojol udah kayak kelapa muda itu. Masya Allah. Iya. Kita ngelihat korma, ngelihat kecoa udah kayak korma, ya kan? Iya. Itu. Tapi hendaknya kita menahan diri. Kan puasa itu menahan diri ya. Jangan kemudian berbuka semuanya kita beli semuanya, ya kan? Kenapa? Karena kita juga dilarang untuk memboros. Dilarang untuk menyia-nyiakan, dilarang untuk berlebihan. Ya, manfaatkan ketika berbuka ini, Masya Allah disiapkan doa-doa terbaik kita. Karena disitulah ya doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini amalan sunnah yang paling menyenangkan nih. Biasanya kan amalan sunnah, wajib, apalagi wajib itu sangat memberatkan biasanya kan. Betul. Nah ini amalan sunnah yang paling nikmat, yang menyenangkan, yang sangat ditunggu-tunggu ya. Nggak ada perintah berbuka dan menyegerakan. Nah, Iya. nggak ada perintah itu pun kita tetap berbuka dan cepet-cepet ya. Apalagi ini ada perintahnya, Masya Allah luar biasa ya. Beda kalau amalan-amalan lain kan agak berat ya, apalagi tahajud tuh, ya kan. Kalau Ramadan agak mendingan enteng, kalau di hari biasa tahajud Masya Allah. Kita bangun niat jam, masih jam 2, tidur lagi Begitu bangun lagi, masih jam 3, masih ada beberapa menit, tidur lagi. Begitu yang ketiga, Masya Allah jam 6 udah, ya kan. Iya, nah itu makanya ini amalan yang hebat, yang luar biasa, yang jangan ditinggal. Yang kita sia-siakan dengan hanya memburu takjil. Akhirnya kita berbuka di pinggir jalan, di tengah jalan, ya kita kehilangan momentum yang luar biasa, yang itu adalah saatnya Allah mengijabah doa-doa
yang kita panjatkan. Masya Allah, terima kasih Kiai Syahdan atas pemaparannya. Kita akan kembali kepada tema kita, keutamaan berpuasa dan sahur. Juga tadi pertanyaan dari Kak Nurul tentang menahan hawa nafsu. Bu, Bu, udah siap dengerin dari penjelasannya Sayyid Alwi Assegaf? Siap lihat orangnya apa dengerin ilmunya? Soalnya ibu-ibu pas saya mau sampaikan ke beliau langsung terang mukanya. Baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari guru kita Kiai Said Alwi Assegaf. Silahkan Kiai Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati daripada Ustadz Abai Ghifran yang Masya Allah hari ini bercahaya sekali wajahnya. Senang banget. Alhamdulillah. Lalu juga ibu-ibu, lalu juga guru-guru kita, Ustadz Syukron Ma'mun, lalu juga Ustadz Syahdan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semoga kita berkumpul dalam tempat ini, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua insya Allah. Amin. Maka alhamdulillah kembali kepada temanya, yaitu keutamaan berpuasa dan juga berbuka ya Ustaz ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di sini yang dimaksud perintah daripada puasa agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang dikatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, ini berbeda dengan muttaqin. Karena kalau pembahasan muttaqin itu pembahasan sendiri. Artinya muttaqin orang-orang yang istiqomah bertakwa, melakukan ibadah kepada Allah. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita ini puasa hari ini kita sholat, hari ini kita zakat, melakukan ibadah, masih proses menuju menjadi orang yang bertakwa. Belum bisa dicap sebagai orang yang bertakwa. Maka Al-Imam Ghazali beliau bahasanya menafsirkan dua. Takwa itu terbagi menjadi dua kata Imam Ghazali. Yang pertama takwa zahir. Takwa zahir, takwa yang terlihat. Dia ibadah sama Allah. Dia sholat, berpuasanya baik. Lalu juga zakat, mengeluarkan daripada hal-hal kebaikan lainnya. Ini takwa zahir yang terlihat. Kata Imam Ghazali juga ada takwa batin. Bagaimana batinnya dia? Apakah hati dia selalu dekat dengan Allah? Apakah selama ini dia selalu dekat dengan Allah, hatinya penuh dengan berzikir, mengingat Allah? Atau kalau dia beribadah sedang berpuasa, mungkin zahirnya dia berpuasa, tapi dia cuma dapat lapar dan hausnya aja, pahalanya nggak dapat. Karena selama dia berpuasa hatinya banyak iri dengki sama orang. Ini yang menjadi takwa zahir wal batin. Kata Imam Ghazali bahwasanya dua ini adalah sebuah takwa yang tidak bisa terpisahkan. Ketika orang mengaku bertakwa kepada Allah, dia harus punya yang namanya takwa zahir, ibadah sama Allah. Tapi batinnya jangan lupa harus sinkron. Hati kita ibadah karena siapa? Karena Allah. Puasa hari ini karena Allah. Oleh karena itu keutamaan berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa adalah salah satu ibadah yang terkoneksi langsung kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-saumu li wa ana ajzi bih. Berpuasalah kepadaku maka akan kuberikan ganjaran kepada kalian langsung, kata Allah. Allah yang akan memberikan langsung ganjarannya kepada umat Nabi SAW. Dan kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Karena luar biasa bulan suci Ramadan ini bulan yang dikhususkan untuk umatnya Nabi. Syahrul Ramadan, syahru ummati, kata Nabi. Bulan suci Ramadan adalah bulan umatku, bulan Nabi, bulan umatnya Nabi SAW. Suatu keberkahan yang luar biasa. Sampai-sampai kalau kita sering menyebut bulan suci Ramadan, itu disebut dengan syahrul Ramadan, syahrul mubarakah. Bulan suci Ramadan, syahr bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena betul, kurma saja kata Nabi, itu berkahnya luar biasa. Apalagi dengan kita nanti berbuka
puasa, karena salah satu sunnahnya itu bercepat daripada menyegerakan berbuka puasa, atau juga wa ta'khirus suhur, yaitu kita mengakhiri waktu sahur. Ini adalah salah satu sunnah Nabi SAW yang wajib kita lakukan daripada berbuka dan juga kita mengakhiri waktu sahurnya kita. Insya Allah itu saja keutamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah Bu. Sejuk apa enggak? Sejuk omongannya apa senyumnya? Ya elah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Sayyid Alwi Assegaf. Luar biasa jawaban beliau, paparan beliau menambahkan ilmu buat kita semua. Amin ya Rabbal. Kita dengarkan selanjutnya pemaparan dari Kiai Syukron Ma'mun. Terima kasih Ustadz Abe. Jamaah hadirin hadirat asadakumullah hayatakum. Nahmaduka biman huwa mahmudun bi kulli lisan. Wa nashkuruka biman a'tan ni'ami ala kulli insan. Fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Memang dalam hadis riwayat sahabat Anas diriwayatkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur itu ada keberkahan. Sering disampaikan bahwa berkah itu apa? Ketika sesuatu itu bertambah kebaikannya, itu namanya berkah. Kemudian jaraknya untuk mengakhirkan sahur itu berapa lama? Karena sunnahnya itu mengakhirkan sahur. Kata Nabi itu dalam riwayat qadru khamsina ayah, kira-kira 50 ayat. Kemudian kalau berbuka bagaimana? Berbuka disunnahkan justru lebih awal. Dengar azan atau yang penting matahari terbenam langsung segera berbuka. Berbuka itu apa? Ada hadis Nabi riwayat dari Sahal bin Sa'ad, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Jadi kalau orang masih mengsegerakan berbuka, cepat-cepat berbuka, artinya umat Muhammad ini masih dalam kebaikan. Ya, Bapak Ibu masih semangat puasanya? Masih. Semangat. Dan kita memang puasa disunnahkan berbuka dengan yang manis-manis. Idza shoma ahadukum falyuftir ala tamarin. Tamar itu artinya kurma kering. Kalau kurma yang masih agak basah namanya balah. Yang muda namanya rutob. Lah kalau kita nggak punya kurma apa? Bisa kola, bisa yang manis-manis. Atau cukup memandang istrinya yang manis, berbuka dengan yang manis. Boleh nggak? Boleh. Yang penting matahari sudah terbenam. Berbuka dulu sama istrinya. Boleh. Gitu kan ada bapak-bapak yang memang nggak kuat itu. Ya boleh. Memang sunnahnya berbuka dengan apa yang manis. Kira-kira seperti itu. Jadi memang hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang tentang berbuka dan juga tentang sahur itu mayoritas muttafaqun alaih. Ada riwayat nanti juga tentang sahur, ya, itu pun hadisnya itu hasan sahih. Jadi kuat sekali. Maka Bapak Ibu segera berbuka, jangan ditunda. Ya, dan ingat berbuka jangan yang pedas-pedas karena sunnahnya dengan yang manis. Pertama minimal lihat senyum istri dulu, senyum manisnya istri. Kira-kira itu semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak atas paparan yang luar biasa dan jawaban pertanyaan yang tentunya memberikan banyak kebaikan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Setelah ini jangan kemana-mana, kita akan kajian bersama guru kita Kiai Syahdan. Tetap di Cahaya Hati Sallallahu ala Muhammad Sallallahu wasallam Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi
Lam sallallahu Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirin wal-mustaghfirina bil-ashar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Pemirsa dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami di bulan yang penuh keberkahan ini, Ramadan, menambah amal-amal soleh buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Para jamaah masih kuat puasanya? Masih. Bapak-bapak masih kuat puasanya? Masih. Alhamdulillah. Saya lihat Masya Allah wajah-wajah ahli puasa semua. Amin ya robbal. Baik Bapak Ibu semua, para jamaah dan pemirsa, di segmen ini kita akan dengarkan kajian tafsir yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Kiai Syahdan, membahas tentang surah Al-Imran ayat 17. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabili rusydi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV di mana saja berada, ibu, bapak, hadirin hadirat, para soimin wasoimat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu, ini khusyuk apa lapar? Lapar ya. Alhamdulillah ya, maghrib masih lama ya. Tadi tuh azan zuhur tuh ya, jangan dikira azan maghrib. Soalnya sama nadanya ya. Mirip. Ya, mirip ya gitu. Baik Bapak Ibu para pemirsa, kajian ilmu Cahaya Hati kita kali ini di Ramadan kita, insya Allah kita akan mengkaji dari surat Ali Imran ayat 17. Yang tadi Qori'ah kita baca, di mana dalam penggalan ayat ini wal mustaghfirina bil ashar, yakni orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahar, di waktu sahur. Apa makna yang terkandung dalam ayat ini? Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalla ala fadilatil istighfar waqtal ashar. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang betapa hebatnya, betapa luar biasanya keutamaan daripada orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Waqad qila, karenanya ada satu keterangan, inna Ya'quba alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, lamma qala libanihi, ketika beliau berkata kepada putra-putra beliau, setelah putra-putra beliau meminta maaf kepada beliau atas kelakuannya, perbuatannya, menzolimi
Nabi Yusuf kecil, beliau putra-putranya meminta maaf kepada Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Digambarkan di sini dalam surat Yusuf ayat 98, Saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memintakan ampun bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara, di sini ya beliau Imam Ibnu Katsir menjelaskan innahu akhorohum ila waqti sahar. Nabi Yakub ketika berkata seperti itu tidak langsung memohonkan ampun buat putra-putranya. Tetapi apa? Beliau menunggu waktu sahur. Ketika masuk waktu sahur itulah baru beliau memohonkan ampun untuk putra-putranya. Ini artinya saudara, betapa hebatnya keutamaan di waktu sahur tersebut. Karenanya wasabata fi sahihain, ya, dijelaskan terdapat dalam kitab Sahihain wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, minal masanidi was sunani, dari berbagai kitab-kitab sunnah dan musnad-musnad yang lainnya, min ghairi wajhin, dari banyak jalur, an jama'atin minas sahabati, dari sejumlah sahabat yang meriwayatkannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Allah itu setiap malam turun ke langit dunia, memberikan rahmat, ya, kepada siapa, ya, yabqa sulusul laili al akhir, yakni ketika Allah turun setiap malam di sisa pertigaan malam terakhir. Fayaqulu, Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyahu. Adakah orang yang meminta di sepertiga malam ini, di waktu sahur ini, pasti aku akan berikan. Hal min da'in fa'astajibalahu. Adakah yang berdoa di waktu sahur ini, aku pasti akan ijabah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirolahu. Dan siapa saja, adakah di antara hamba-hambaku yang datang di sepertiga malam di waktu sahur ini memohonkan ampun, memperbanyak istighfar, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Subhanallah. Ini hebatnya kita melakukan dan berzikir, memohon ampun, beristighfar di waktu sahur. Makanya para sahabat di Ramadan seperti saat ini nih, itu senantiasa memperbanyak istighfar di waktu sahurnya. Mereka terus sepanjang malam-malam bulan Ramadan di sepertiga malam di waktu sahur memperbanyak istighfar. Bahkan para sahabat bukan hanya di waktu sahur di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan di waktu sahur mereka perbanyak istighfar. Kita kan istighfarnya nih kadang-kadang doang. Di waktu Ramadan juga kita istighfar paling ya lewat subuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kesiangan. Iya. Padahal istighfar itu Masya Allah luar biasa di waktu sahur itu. Dan kita istighfar ini bukan hanya sekedar permohonan ampun. Dan bukan ketika dapat musibah, lagi keadaan gak enak, kita kadang-kadang baru istighfar. Kalau lagi enak lupa. Lupa aja ya. Iya. Pas kepleset mau jatuh, astagfirullahaladzim. Iya kan? Pas lagi sakit istighfar. Lagi bokeh, nggak punya duit istighfar. Dapat masalah istighfar. Nemu dompet suami, alhamdulillah baru. Begitu dibuka dompetnya kosong, baru istighfar. Masya Allah. Jangan ya Bu ya. Baik itu benar yang kita lakukan, tapi hendaknya tidak hanya kita beristighfar ketika kita dapat problem, ketika kita dapat masalah, ketika kita menghadapi kesulitan. Jangan hanya itu. Tapi dalam waktu-waktu sepanjang kita tarikan napas kita, hendaknya kita memperbanyak istighfar, terutama di waktu sahur tersebut. Kenapa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama orang itu beristighfar,
Allah tidak akan berikan azab. Jadi perbanyaklah istighfar ya. Sampai kadang-kadang kalau karena kita biasanya dapat masalah begitu, akhirnya kita istighfarnya kalau ada masalah juga. Sampai ada anekdot sedikit Ustaz. Iya, ada di waktu hisab nih ya, ada supir angkot sama Ustadz. Ya. Supir angkot dihisab duluan. Fulan bin Fulan, saya. Nama Fulan. Pekerjaan supir angkot. Dilihat sama malaikat. Wah, cakep nih. Silakan Anda masuk surga VIP, bidadari mata jeli ya, kuning langsat ya, badan mulus. Masuk kamu. Di belakangnya Ustadz. Lah supir angkot aja dapat surganya VIP. Ya luar biasa fasilitasnya. Dipanggil Ustadz. Ustadz, saya. Nama Udin bin Petot. Pekerjaan Ustadz. Dilihat. Wah, Anda silakan masuk di surga emperan aja. Bidadarinya juga sekedarnya aja. Ngamuk Ustadznya. Kok malaikat saya dapat segini? Itu supir angkot keren. Dia kan supir angkot, kamu kan Ustadz. Iya, nah ini kamu kalau jadi Ustadz ketika ceramah bikin ngantuk orang, jadi bikin lupa orang sama Tuhan. Itu supir angkot kalau bawa mobil ugal-ugalan ngebut-ngebut, akhirnya penumpang takut. Astagfirullahaladzim. Kira-kira begitu Ustadz. Masya Allah, terima kasih guru, luar biasa sekali pemaparan guru. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita isi dengan banyak beristighfar kepada Allah. Amin ya robbal. Guru menyampaikan begitu luar biasa, jamaah nggak sabar pengen bertanya. Ada yang mau bertanya ada? Banyak banget, cuman satu doang ya, silakan. Nah yang mana nih? Nah ibu ini boleh ibu silakan. Iya Masya Allah, luar biasa pertanyaannya bagus. Belum ya? Belum Ustaz. Belum. Silakan salam dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lia dari Majelis Taklim Al-Iman Bintara Jaya. Ibu Lia silakan. Pertanyaannya Ustadz, apa manfaat makan sahur bagi orang yang akan melaksanakan ibadah puasa? Itu aja, Ustadz. Makasih, silakan guru. Masya Allah. Baik. Bukan hanya manfaat secara fisik ya, tapi secara rohani, secara filosofi itu luar biasa. Pertama tentu secara medis memperkuat kita ya agar aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Ya, itu dari sisi medis tentunya. Tapi dari sisi yang lainnya luar biasa. Sahur ini merupakan sunnah ya. Sunnah yang luar biasa, bukan hanya amalan yang menyenangkan tapi juga ini mengandung kebaikan yang banyak. Pertama, sahur itu mengandung keberkahan. Jadi beda orang yang puasa walaupun kuat, saya mah kuat Pak Ustadz. Jangankan cuma semalam, ya kan? Jangankan sehari puasa, full Ramadan enggak sahur juga saya kuat Pak Ustadz. Iya sih bisa jadi, tapi meninggalkan sunnah kemudian meninggalkan keberkahan. Enggak dapat keberkahannya kurang ya. Karena di situ mengandung banyak keberkahan. Yang keduanya, yang berikutnya, ini orang yang sahur ini itu menjadi pembeda dengan puasanya umat-umat lain. Nah ini penting ini, ya kan? Karena kita suruh membedakan dengan umat lain aktivitas, ya akhlak kita dan lain sebagainya, termasuk rutinitas dan syariat yang kita laksanakan. Di dalam sebuah hadis, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. La yazalud dinu zohiron ma ajala nasu al-fitro wa akhiru sahur. Ya, agama ini senantiasa menjadi maju tegak sepanjang mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Kenapa? Li'annal yahuda wan nasoro yuakhirun. Karena Yahudi dan Nasoro itu selalu mengakhirkan dan mereka banyak juga yang tidak sahur ya. Maka ya kita bersahur dan juga berbuka ya, mempercepat berbuka, memperakhir sahur ini juga menjadi tanda kita pembeda antara kita dengan umat-umat yang lainnya. Kira-kira begitu Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita atas pemaparannya, atas ilmunya, atas banyak sekali wawasan yang kita bisa dapat. Mudah-mudahan ini menambah daripada kesempurnaan kita dalam ibadah puasa. Amin ya robbal. Amin.
Setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir bersama guru kita Ustadz Sukron Ma'mun. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Natasya yang Masya Allah suaranya begitu merdu, begitu indah dan menambah daripada iman kita dalam melaksanakan ibadah puasa hari ini. Alhamdulillah. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masih semangat ibu-ibu semua? Masih. Bapak-bapak tadi pagi sahur apa anda? Sahur. Ibu-ibu? Pantas ternyata semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Begitupun pemirsa, mudah-mudahan yang ada di rumah semuanya tadi bisa melaksanakan ibadah sahur. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustadz Sukron Ma'mun. Beliau akan membahas surah Al-Baqarah ayat 187. Terima kasih, silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Hadirin hadirat as'adakumullah hayatakum. Alhamdulillah pada kali ini kita masih dapat bermuajahah di masjid yang insya Allah penuh barakah ini. So'imin, so'imat, rahimakumullah. Dalam kajian tafsir ayat 187 surah Al-Baqarah. Sebenarnya ini adalah asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu ada dua. Ada sababi
yang itu riwayatan, dan ada juga yang ijtihadi. Tapi ini yang riwayatan. Karena menurut mayoritas ulama ahlu sunnah, tafsir yang diterima itu adalah tafsir birriwayah. Dalam ayat ini, riwayatnya kenapa demikian? Ada turun ayat, ukhillalakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum, sampai akhir. Dulu puasa itu zaman awal Islam, orang puasa itu bukan seperti saat ini. Kalau kali ini puasa dimulai fajar shodiq. Kalau zaman dulu orang misalkan boleh makan itu sampai sholat isya. Setelah sholat isya itu sudah nggak boleh makan lagi. Kalaupun lupa berbuka, kok dia udah tidur, dia tetap, karena batas mulai puasa yang baru itu adalah sholat isya. Dulu ada sahabat namanya Qais bin Syarmah al-Ansari. Dan juga ada sahabat Ka'ab. Dia dulu itu lupa makan. Lupa makan. Karena lupa makan, ketiduran, besok siangnya dia ke kebun kurma. Kemudian pingsan, lapor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat dari Abu Hayyan dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Akhirnya datanglah ayat ini. Akhirnya puasa itu dimulai fajar shodiq. Seperti itu. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat 187 ini bentuk rukhsah atau keringanan. Karena banyak sekali sahabat ketika batas waktu puasa itu adalah isya atau ketika tidur, banyak sahabat yang melanggar karena nggak kuat. Apalagi soal mencampuri istrinya. Banyak yang melanggar termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Termasuk sahabat namanya sahabat Ammar bin Yasir. Nggak kuat. Jadi kalau makan minum mungkin kuat, tapi menggauli istri banyak yang gugur. Lah, akhirnya ayat ini itu bentuk keringanan dari Allah karena ini dianggap sebagai sesuatu yang beban yang berat bagi umat Islam. Sementara agama ini diturunkan untuk manusia. Seperti itu. Sedangkan dalam tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ya, Al-Jawi ini sebenarnya Indonesia. Kalau orang Arab Saudi taunya Indonesia itu Al-Jawi zaman dulu. Itu dikatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir karena sering melanggar itu, maka disebut itu kan alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Memang kita rata-rata nggak kuat, makanya itu dipermudah. Kemudian ada juga sahabat namanya Syarmah bin Malik, juga sama melanggar. Akhirnya puasa itu batasnya fajar shodiq. Nah, Rasulullah SAW dulu punya muadzin dua, sahabat Bilal dan sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Sahabat Bilal ini kalau azan artinya kita boleh makan. Silahkan kamu makan. Ini riwayatnya hadis dari termasuk hadis muttafaqun alaih. Artinya Imam Bukhari dan Muslim sepakat. Ini kuat sekali. Kalau Abdullah bin Umi Maktum itu azan artinya sudah fajar shodiq. Maka gitu, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Ada juga yang belum saya sampaikan, Bapak Ibu, ini penting. Dulu sahabat ketika iktikaf itu kadang pulang, Kak Sayyidina Ali itu pulang menggaulin istrinya, kemudian mandi wajib balik ke masjid. Setelah turun ayat ini nggak boleh. Kalau memang niat iktikaf, ya iktikaf. Biasanya Ramadan terakhir. Bapak Ibu, para ahli puasa, semoga semua amal ibadah puasa kita diterima. Dengan surat Al-Baqarah ayat 187, puasa kita sekarang lebih ringan. Dimulai fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Sukron Makmun yang luar biasa. Beliau membahas dan memaparkan tentang ayat 187 kepada kita semua, agar tentu ini bisa mempertebal pengetahuan kita dalam beribadah puasa. Amin ya robbal. Baik, mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang mau bertanya sama guru kita, silakan. Nah, Masya Allah banyak, saya pilih yang di depan aja lah. Silakan Mas. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, kita kan kalau puasa kan diharuskan untuk sahur meskipun hanya segelas air, seteguk air. Apabila kita di tengah-tengah berpuasa tidak enak badan, apakah kita harus membatalkannya atau tetap dipaksakan, Ustadz? Baik, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih, silahkan guru. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kalau namanya orang sakit, kita boleh nggak puasa? Gitu. Orang bepergian juga boleh. Famangkana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Boleh. Ya. Jadi boleh orang sakit itu tidak berpuasa. Tetapi kalau tidak sakit, tidak bepergian, lebih baik berpuasa dan sunnah bersahur. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik itu tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Atau tadi disebutkan tasahharu walau bijur atima'in. Meskipun dengan seteguk air. Karena tadi nanti kayak riwayat tadi Qais ya Al-Ansori tadi gara-gara enggak sahur akhirnya pingsan. Makanya sahur ini banyak keberkahan. Biasanya kalau puasa udah terakhir, terutama yang muda-muda pada enggak mau sahur. Gitu. Padahal ibunya sudah masak, istrinya sudah masak. Ini enggak bagus, mengecewakan istri, mengecewakan ibu dan juga enggak dapat kesunahan. Kira-kira itu, ge? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau utarakan dan beliau jelaskan tambah-tambah ilmu buat kita semua. Amin ya robbal. Terima kasih banyak. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Sayyid Alwi Assegaf. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Natasya yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah ya bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Amin. Baik, para jamaah sekalian, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Masih semangat? Masih sehat? Masih puasa? Alhamdulillah. Segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita Sayyid Alwi Assegaf dengan tema sunnah buka puasa dengan kurma. Silahkan guru. شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان
شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas bener Sat ya? Lumayan. Lumayan, panas Tapi semua. seger, Bib. Seger. Ibu-ibu seger nggak? Seger lihat senyumnya Alwi apa seger dengerin ceramah nih? Oh, dua-duanya. Marhaba. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u hassana wa habana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. نورك الساري ومدادك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Hari yang mulia di bulan penuh keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga kepada pengikutnya beliau. Kembali kepada tema daripada sunnah-sunnah yang ada di bulan puasa ini. Sunnah-sunnah apalagi yang paling terutama yaitu sunnah memakan kurma. Salah satu ulama telah mengarang kitab fiqih. Mungkin yang sudah kita tahu yang namanya kitab Tadhib Fathul Qarib. Di mana dijelaskan tentang kesunahan daripada puasa-puasa. Apa saja sih yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan puasa ini? Apa sih sunnah-sunnah yang ada di bulan puasa ini ketika orang berpuasa? Di sini dijelaskan yang pertama ta'jilul fitr, yaitu bersegera untuk berbuka puasa. Yang kedua yaitu wa ta'khirus suhur, yaitu mengakhiri daripada sahur. Yang ketiga yaitu watarkul hujri minal kalam, yaitu menghindari daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang pokoknya nggak baik, nggak ada manfaatnya. Ayo sama-sama kita kaji. Yang pertama, ta'jilul fitr, bersegera untuk berbuka puasa. Dikatakan dalam suatu hadis Nabi SAW, diceritakan oleh Imam Ibnu Hibban bahwasanya dahulu Rasul SAW ketika itu beliau pada saat berpuasa azan maghrib beliau tidak langsung untuk sholat. Melainkan pada saat itu beliau langsung segera untuk berbuka. Nah tentunya pada saat itu beliau dijelaskan beliau mengambil kurma tamar. Kurma karena manis. Lalu juga ada air. Nah gimana ceritanya kalau di antara kita ada yang gak suka kurma misalkan. Gak suka manis karena Allah telah beli kenikmatan ini luar biasa banyak. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam dan seterusnya Ustadz ya. Kalau lihat wajahnya Ustadz manis, Masya Allah. Iya lihat guru-guru kita wajah manis. Alwi manis ya Bu ya. Ya dikasih sama Allah nikmat banyak, beragam-ragam rasa. Tapi kenapa pada saat itu Nabi SAW memilih yang manis dulu? Karena ternyata apa? Kurma ini Masya Allah luar biasa manfaatnya.
Fa innahu barakah. Di dalamnya ada keberkahan. Karena betul, gula sesuatu yang manis itu akan menambah stamina kita. Kita nih puasa Masya Allah luar biasa panjang berjam-jam. Ya, sampai berapa jam kita puasa dalam sehari. Nah, perlu yang namanya stamina. Di sini dikasih hikmah sama Rasul SAW, yaitu memakan kurma. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW tidak juga selalu langsung makan kurma. Ada juga kala beliau langsung minum air. Jadi nggak masalah. Itu banyak ulama berpendapat kita boleh makan kurma dulu, boleh makan sunnah dulu. Boleh daripada sunnah minum air dulu. Tapi kalau lebih afdol, lebih ahsan, lebih baik kita makan kurma dulu. Baru minum air. Nah, itu dia daripada sunnah Nabi SAW. Maka ketika itu Nabi SAW langsung segera berbuka. Dan ketika berbuka diperhatikan adabnya. Berapa banyak diantara kita ketika berbuka kita tidak mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal berbuka ini salah satu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keberkahan yang mulia, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika orang berbuka, kenapa sih harus berdoa? Ini rezeki yang luar biasa. Ketika datang bulan suci Ramadan, keluarga semua berkumpul. Anak cucu kita, kakak kita, saudara kita, ayah, orang tua kita semua berkumpul, berbuka bersama. Apalagi yang akan lebih indah daripada ini semua. Allah Ta'ala berikan keberkahan yang luar biasa sehingga bertambah-tambahnya kebaikan. Yang kedua, yaitu watakhirus suhur, yaitu mengakhiri sahur kita. Nah ini Masya Allah, sahur luar biasa maknanya. Jangan sampai kadang ada nih, masih di antara kita kalau sahur itu kadang misalkan jam 2 kita bangun. Cuma buat sahur, makan doang, udah disiapin sama ibu-ibu ya. Udah disiapin sama ibu-ibu jam 2 makan langsung tidur lagi. Akhirnya sampai subuh, bangun subuh, udah begitu langsung sholat subuh. Nah jangan sampai begini nih, kurang tepat. Yang lebih baik gimana? Kita lihat waktunya. Karena ada satu, ini luar biasa. Nabi SAW memberikan satu keistimewaan dan kesempatan bagi orang yang ingin minta sama Allah. Dikabulkan, diijabah oleh Allah. Namanya sa'atul ijabah. Waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kapan itu terjadinya sa'atul ijabah? Kapan itu terjadinya waktu yang diijabah?" Maka Rasulullah menjawab bahwasanya sa'atul ijabah itu ada pada saat sahur. Sahabat bertanya kembali, "Ya Rasulullah, batasannya ini sampai kapan sa'atul ijabah ini?" Taruhlah bagimu itu 50 ayat bagimu. Artinya kita harus pandai-pandai untuk membayangkan 50 ayat sebelum sahur. Disitulah waktu-waktu yang diijabah, sa'atul ijabah. Doa sama Allah yang paling pertama minta ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah, dan lebih afdolnya gimana? Misalkan kita taruh contoh sahur misalkan jam 4.30, setengah 5. Di sini kita bangun jam berapa? Kita bangun bisalah taruh sebelum jam 4. Kalau misalnya kita nanti bakal kerja setelah sholat subuh mungkin. Kita bakal kerja, bakal buru-buru gimana mau bangun jam 3? Boleh silakan. Tapi jangan lupa isi di dalamnya qiyamul lail. Isi di dalamnya dengan hal-hal kebaikan karena waktunya panjang. Buat menyambut daripada sa'atul ijabah tersebut. Nah bangun misalkan jam 3, siap-siap. Misalkan sahur jam 4 sampai jam 4, jam 4.15 kita udah siap-siap. 4.15 udah siap-siap, jam 4.30 udah datang ke masjid. Maka Masya Allah, ini sebelum daripada 15 menit waktu sholat subuh dinamakan sa'atul ijabah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa dapat daripada sa'atul ijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini tidak kalah penting. Mungkin gak berasa di dalam lidah kita, lisan kita. Dan ini jangan sampai cuma pada saat puasa aja. Karena luar biasa puasa ini bukan cuma nahan lapar dan haus. Salah kalau orang bilang puasa itu cuma nahan lapar dan haus, salah. Ketika orang berpuasa bukan cuma nahan lapar dan haus. Nahan hawa nafsunya. Tahan daripada hal-hal yang tidak baik. Tahan daripada hal-hal yang tidak manfaat. Maka dikatakan di dalam kitab Fathul Qarib bahwasanya dikatakan tarkul minal hujri minal kalam. Kita tuh hindarin sama yang namanya perkataan-perkataan yang tidak baik.
perkataan-perkataan yang menyinggung orang, perkataan-perkataan yang tidak faedah. Nah ini hati-hati. Karena orang yang pengen sukses puasanya harus penuh dengan keikhlasan dan juga penuh daripada hati yang bersih. Jangan ada yang namanya diantara kita, kualitas kita, puasa kita ini turun gara-gara berkata kata-kata yang tidak baik dan juga tidak manfaat. Karena kata Nabi SAW, beliau sudah memberikan peringatan kepada umat Nabi Muhammad. Peringatan beliau, berapa banyak nanti umatku mereka berpuasa tapi yang mereka dapatkan itu hanya sekedar lapar dan haus saja. Artinya gimana? Kalau orang berkata tidak baik, bukannya batal puasanya, tidak. Bukan batal, tapi mengurangi pahalanya, bahkan bisa hilang pahala puasa tersebut. Hanya dapat yang namanya lapar dan hausnya saja. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua nggak termasuk itu semua ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dari semua ini Nabi Muhammad SAW memberikan daripada hadis yang mulia. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Saya yakin ibu-ibu ini semua termasuk. Orang-orang solehah semua insya Allah. Bapak-bapak orang-orang soleh semua insya Allah. Dan kita semua mudah-mudahan nanti dikumpulkan menjadi orang-orang yang berkualitas puasanya. Insya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiasan daripada sunnah-sunnah puasa 3 yang perlu kita perhatikan. Dan jangan lupa bukalah dengan yang manis. Berbuka puasa. Jangan buka hati kita dengan yang manis ya Bu ya. Buka puasa kita dengan yang manis. Misalnya lihat Ustadz Abai, Masya Allah manis luar biasa. Tapi yang paling pertama sunnahnya buka dengan yang manis. Yang dimaksudkan adalah memakan kurma. Gak ada kurma kering gimana? Makan rutop boleh. Kurma yang basah tuh, yang kurma masih muda gak apa-apa. Kurma yang basah gak masalah. Kalau misalnya nggak ada kurma, minum air dapat sunnahnya nggak? Ini juga dibahas oleh ulama, dapat sunnahnya juga minum air. Jadi nggak masalah, ini simple dan juga fleksibel. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini semua kita dapatkan daripada fadilah-fadilah, kesunahan-kesunahan yang ada di bulan puasa. Insya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua puasa kita ini puasa yang berkualitas. Amin. Dan mudah-mudahan kita jaga hati kita dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan juga kita dikumpulkan di dalam acara-acara yang penuh berkah ini sehingga kita semua bakal ingat yang namanya daripada bulan suci Ramadan, bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah saya tidak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Saya boleh pantun gak? Boleh. Ya, karena bulan puasa bercanda dikit nggak apa-apa ya Bu ya. Apa? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Burung dara, burung merpati. Cakep. Burung betet, burung beo. Cakep. Itulah nama-nama burung. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Adem gak Bu? Sejuk apa enggak? Masya Allah, ibu-ibu ngelihat Ustadz Said Alwi ceramah, Masya Allah matanya sampai melongo aja. Di hatinya bilang kalau punya anak mudah-mudahan solehnya kayak Alwi. Amin ya robbal. Kata yang di belakang lagi, ya Allah kalau punya anak pengen punya mantu kayak Alwi. Alhamdulillah. Terima kasih Said Alwi Assegaf, luar biasa. Beliau banyak sekali memberi ilmu buat kita semua. Enggak sampai sini aja, pasti nih ibu-ibu, bapak-bapak pada pengen bertanya. Bener apa enggak? Ada yang mau nanya ada? Waduh banyak banget. Nah saya pilih satu aja ya. Nah yang di depan nih, ya silakan Bu. Nah. Terima kasih Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Desi Bu Purnamawati Desi. dari Majelis Taklim
Amin Bintara 3. Oh kayak deg-degan sih Bu. Lihat ganteng Pak Ustadz jadi Yo. deg-degan Pak. Saya mau bertanya, seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, kita berbuka puasa harus dengan yang manis-manis. Itu sunnah. Nah, selain kurma yang manis, apakah keistimewaan dari kurma yang harus kita makan berupa ganjil 3, 5 atau 7 dan seterusnya, pokoknya ganjil. Apa keistimewaannya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Said Alwi, pertanyaannya apa keutamaan makan kurma selain daripada itu menjadi sunahnya manis. Silakan Guru. Masya Allah, alhamdulillah, kasih banyak Ibu Desi. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala juga menyukai bilangan ganjil. Maka dikatakan innallaha yuhibbul witran. Allah Subhanahu wa taala itu suka sama bilangan ganjil. Maka luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala mencintai bilangan-bilangan ganjil seperti 3 misalkan, nggak bisa dibagi Bu ya. Lalu juga ada 5, ada 7. Apa di balik itu? Rasul SAW sudah mencontohkan. Beliau kalau makan kurma pasti 3. Nah, gimana? Itu salah satu sunnah. Terus gimana kalau kita buka puasa? Apakah memang harus ganjil? Ya ini sunnah. Lebih baik kita lakukan. Karena Nabi SAW setiap yang Nabi lakukan itu pasti ada makna di baliknya. Ada hikmah di baliknya. Sama seperti kurma yang tadi saya katakan. Kurma kalau kita pengen tahu itu mengandung gula. Pada tubuh kita ini butuh yang namanya gula buat stamina. Nah Nabi SAW makan kurma. Biar apa? Biar umatnya ini punya stamina nih. Ya Ustaz ya. Biar bisa puasa besoknya full. Biar besoknya dia puasanya bisa full. Puasanya bisa dengan gembira, puasanya bisa menjaga daripada hati dan juga seterusnya, menjaga hawa nafsunya. Maka Masya Allah, pada intinya Allah Ta'ala suka sama bilangan ganjil. Nabi SAW juga menyukai bilangan ganjil. Nah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sejuk apa enggak jawabannya Bu? Sejuk. Masya Allah Bu, masih ada yang mau tanya masih? Wah kalau enggak saya wakilin deh pertanyaan ibu-ibu. Ustadz Said Alwi nih, kadang-kadang ibu-ibu puasanya dari pagi karena Allah, siang dijaga, sore dijaga, cuma kadang-kadang nggak kuat ngawan hawa nafsu, itu puasa marah-marah mulu. Ada yang begitu? Ada? Banyak. Mana orangnya? Bagaimana tuh Kiai Said untuk bisa ngejaga hawa nafsu dalam puasa? Sebenarnya yang harus jawab Ustadz Abai ini. Kita berguru sama Ustadz Abai, Masya Allah. Alhamdulillah. Marhaba. Jadi begini, daripada puasa itu adalah sebuah tameng bagi diri kita. Dikatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Adalah sebuah tameng bagi kita. Nah ini gimana? Kadang-kadang tadi gimana Ustadz? Suka? Iya marah-marah. Marah-marah, Masya Allah. Jangan marah-marah di bulan puasa Bu ya. Bahkan kalau jangan bulan puasa juga kita jangan marah-marah terus. Bahaya Ibu ya. Nah ini sebagai benteng bagi kita. Artinya apa? Jangan sampai karena kelakuan diri kita yang tidak baik. Artinya kita ngancurin perisai diri kita sendiri nih. Ini perisai bakal jaga kita. Dari godaan. Daripada segala hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak manfaat. Tapi kita bakal ngancurin ini tameng sendiri. Hancurin perisai kita sendiri dengan hal-hal yang gak manfaat. Seperti marah-marah di bulan puasa. Ya Allah, dilihatnya aja udah gak enak Bu ya. Marah-marah di bulan puasa gak baik. Bener. Jadi contoh yang gak baik. Apalagi buat anak-anak kita yang melihat. Ini Masya Allah, anak-anak kita itu ngelihat. Apa yang dilakukan orang tuanya. Apa yang dilakukan guru-gurunya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau di sekitarnya marah-marah terus bakal ngikutin Zat. Makanya ini jadi sebuah momentum yang pas. Ayo jaga diri kita, kekang hawa nafsu kita, kekang amarah kita. Karena puasa adalah sebagai tameng diri kita. Dan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzibih kata Allah. Aku yang akan memberikan ganjarannya langsung kepada kalian insya Allah. Masya Allah tabarakallah, luar biasa Bu. Bu, puasanya pengen sempurna. Maka jangan marah Ada yang lagi puasa sama laki rumahnya galak banget ada? Mana orangnya? Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah keimanan buat kita semua, amin. Menambah ilmu buat kita semua, amin. Dan menyempurnakan puasa kita hari ini, amin ya robbal. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia.
Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah di segmen ini merupakan segmen spesial. Kenapa? Karena kita mengajak untuk tadabbur Al-Quran, untuk sama-sama belajar Al-Quran. Maka siapkan Al-Qurannya, mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah buat kita semua. Amin ya robbal. Pemirsa, kita masuk pada segmen ngaji yuk. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepang. Padahal ngacir udah ngedenget. Dan Allah, orang jamaah mana? Al-Iman. Apaan bu? Al-Iman. Ya kira-kira begitu dah. Mudah-mudahan ahli surga semuanya. Amin. Amin. Hadis binikmah kepada para alim ulama dan juga para pemirsa ya di seluruh tanah air. Tentunya hanya di Cahaya Hati Indonesia. Semoga kita yang hadir termasuk orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan jamaah yang lagi ruwet mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Dan yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepet kasih jodoh. Amin. Yang randa mudah-mudahan Allah kasih duda. Amin. Ya Robbal Alamin. Bahkan kalau di bulan puasa doanya kabulin. Amin. Amin. Ya Robbal. Alamin. Masih lemes bu? Udah semangat. Saya lemes bu. Ya Allah dari malam dari pagi belum sarapan. Iya. Puasa. Puasa. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahadus binema saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Abe Gipra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih guru. Kepriwe kabare guru? Saya. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Ngartos bahasa Sunda. Ngartos. Ngartos. Iya, ibu-ibu ngartos tuh. Ngartos. Emang ada orang Sunda? Orang Jawa? Betawi? Ada. Dan lain-lain sebagainya. Saya juga tidak berdua. Ada teman saya. Nah, siapa nih? Burung gelatik belinya dibarengin sama sekuteng. Cakep. Orang yang cantik bareng orang ganteng. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Jenengannya sapa yuk? Nilam. Oh, ikan namanya. Bukan Nilam, Pak Ustadz, guru. itu mah ikan nila. Oh Nilam. Ya. Nilam. Nilam. Asli dari mana Bu Nilam? Saya asli Jakarta. Jakarta. Nah, para pemirsa, sebelum kita ngaji bareng-bareng akan dibacakan yaitu surah Al-Baqarah. Ayatnya 1018. Begitu ya. 185 silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul
Alhamdulillah. Masya Allah suaranya cakep banget ya Bu ya. Ya Bu ya. Burung gelatik di kampung Melayu. Cakep. Ibu Nilam cantik, I love you. Allah. Alhamdulillah. Nah, maka para pemirsa, kita bukan ngajarin tapi ngaji bareng, Bang. Tadi Masya Allah bacanya udah cantik, bacanya bagus, ya Allah. Pokoknya kalau belum isdet jangan dikubur. Ya Allah, jangan, orang masih hidup. Iya, masih hidup ya, Alhamdulillah. Mama. 1, 2, 3. Masya Allah kompak bener, sekarang tinggal Bapak. Bapak, ya, tinggal Papa. 1, 2, 3. Aduh, ketahuan lagi puasa lemes. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. 1, 2, 3. Ya Allah, udah lemes megap-megap begini ya. Ya Allah, kita aja udah megap-megap. Makanya ada namanya wakaf ibtida. Benar. Oh, ada namanya berhenti pertam. Padahal di situ kan nggak ada Nah di sini kalau misalkan kita berhenti di sini hudalin nas, itu dinamakan bisa juga namanya wakaf ikhtiar. Wakaf milih semaunya dewek. Berarti jais itu boleh. Ada namanya ghairu jais yang tidak Understand? Yes. Ini paham apa enggak sih Bu? Ya, kalau nggak paham ya udahlah, orang lagi lemes-lemes Pak Ustaz. Ya, ini mohon maaf dengan pemirsa yang ada di rumah karena ini sementara di sini karena memang waktunya yang terlalu panjang ya. Makanya bacanya separoh. Berarti saya ngambilnya adalah wakaf ikhtibar. Artinya apa? Wakaf ikhtibar itu adalah wakaf yang apabila untuk menguji biar jamaahnya pada bisa baca ikhtibar itu. Kenapa kok ikhtibar? Yaitu memberikan khobar. Kalau zaman dulu kan pakai suratan, kalau sekarang kan modelnya SMS, enggak? SMS. Ya Allah, tuh namanya wakaf ikhtibar. Artinya apa? Buat nguji biar nanti kalau misalkan ada lafal, contohnya Bu ya, Nilam ya, Bu Nilam ya, Iya. Misalkan ini contoh ikhtibar, jannat ya. Perhatikan Bu. Ya, jannah. Bu. Ya. Bu. Nah, di sini misalkan ini ada wakaf jannat. Itu kan? Taknya hames. Keluar angin. Nah, kalau di sini al jannah itu beda. Al jannah yang di sini ada namanya tak marbutoh itu akhirnya huruf ha. Huruf ha, hi, hu, ah. Kalau ngapalin di rumah gampang. Hani. Lah kan begitu Bu Nilam ya? Iya. Karena apa? Kalau ngaji sekarang pelan, nggak semangat, nggak kayak Bu Nilam kan semangat. Orang ngaji kan kudu ditekan, ya kan? Ibu kalau ditekan semangat, ya nggak?
Ngaji bu, ngaji. Ya Allah. Nah, di sini ini untuk memilih. Artinya apa? Ketika ini dibaca, ini taknya pakai apa namanya? Hamas. Jannat. Gitu ya. Coba bareng. Siji loro telu. Oke. Terus yang kemudian yang satu akhirnya huruf H. Bacanya al jannah. 1 2 3. Al jannah. Nah, nanti dipraktekin pulang dari sini habis sahur ya. Habis sahur. Nah, di rumah baca Quran. Makanya kalau baca Quran pakai seni. Walaupun boleh nggak pakai seni, boleh. Tapi kan cepet ngantuk, ya nggak? Apalagi perut udah kenyang habis, ya Allah sahur. Buka. Ya, habis buka segala, ya Allah. Yang tadinya siangnya haram, malam jadi halal, betul? Betul. Ya kan kolak siang haram. Kalau dimakan bagi yang puasa, tempe haram. Kalau habis maghrib, halal. Istri juga kalau siang haram. Tapi kalau habis Maghrib, habis isya, habis terawih, ya Allah. Alhamdulillah, ini kemaruk bener habis buka, ya Allah. Ya Allah, mohon maaf Bunilam. Emang begono ngaji sama Bu Nelly begini. Namanya Nenek Linca. Alhamdulillah. Yuk, kita di sini tentang wakaf ikhtibar, yaitu untuk menguji ya. Biar pengucapannya makhrajul hurufnya pas. Kalau nggak pas takut artinya salah. Lah kalau bukan pasangannya ya salah, betul? Bu. Kalau bukan pasangannya salah. Contohnya nih, ini dengerin Bu. Dengerin ya Bu. Dengerin. Ya misalkan sholat tarawih. Begitu takbirnya pakai kori. Itu namanya zolim, menempatkan ilmu nggak pada tempatnya, namanya understand? Makanya di bulan puasa benar-benar makanya ada namanya ngaji bareng Pak Munah, biar gampang ditanyain mungkar dan nakir, masuk surga langsung ngaji. Alhamdulillah. Yuk kita ke huruf shin yang pertama. Sifatul hurufnya adalah shin termasuk ham. Hurufnya ada ngomong 10 apa 11 ini? Ya Allah, ada yang terkumpul dalam kalimat fahasahu syahsun sakata. Understand? Understand? Coba kita biar makrojnya sifatnya ini biar pas. Syashi syushash. Syushang. Shani shashna. Minal mushni. Shani shang. Shani sha. Kalau si nenek-nenek suruh ngulangin, aduh jangan Pak Ustaz. Iya. Ya Allah, kalau mau buka, kalau kepingin praktek huruf shin, kalau ikannya di meja, mau dimakan kucing, bilangnya aja, begitu ya. Ya Allah, biar ngucapin begitu ya. Terus kemudian haknya juga termasuk ham. Ramadana. 1, 2, 3. Allazi. Coba lidahnya digigit Bu. Allazi. Digigit Bu, digigit. Ibu kan biasa digigit kan? Astagfirullah. Ya Allah. Alhamdulillah. Unzila. Perhatikan di sini ada nun bertemu dengan za. Ya, coba Bu Nilam. Unzila. 1, 2, 3. Unzila. Oke, mantap bener. Kalau punya istri pinter, saya nggak mau Bu. Kenapa Bang?
Saya Apa tuh, kalau Pak punya Ustadz? istri pintar nggak mau. Kenapa? Apa tuh Pak Karena Ustadz? apa? Saya naruh di duit di mana saja ketemu. Ya Allah, begitu ditaruh di pojokan. Pak, ini duit siapa? Itu duit sialan. Lah kok sialan? Oh, naruh di mana aja ketemu. Ah. Ya Allah. Alhamdulillah. Tanda ya Bu, ini saya kalau lagi puasa kan lemes ya Bu ya. Yang penting dapat ilmu satu huruf. Maka kata Nabi, al-maghiru bil Quran ala safaratil kiramil baroroh. Orang yang ahli dalam Al-Quran nanti bareng dengan malaikat Bu. Bu, bareng dengan malaikat. Ibu mau dengan malaikat siapa? Israel. Malaikat Ridho. Nah kalau malaikat Israel akhirnya apa? Bila Israel Ajasa terbujur tongkleng kan begitu ya. Lagu apa aja bisa, jangankan lagu qasidah Pak, India aja bisa Pak. Ini saya coba. Tujhe dekha hoye tu jana. Tuh kan Pak, ya Allah, hafal semuanya. Ya Allah, ya masih lemes Bu? Masih lemes Bu? Ya sama, saya juga lemes. Alhamdulillah. Fihi, coba bareng kita baca. Fihi, 1, 2, 3. Ini dibaca empat. Mat artinya huruf panjang ada tik, alif, wawu, i. Apalin sampai rumah. Ya, nanti sama bapaknya kalau lupa lagunya panggil bapaknya. Papa tadi lagunya Mang Acil bagaimana? Papa begitu. Ya Allah. Ya kan sambil masak buat buka ya kan? Dicolek-colek mama begitu. Alhamdulillah. Udah mak mana ketawanya mana? Ya Allah, nenek ya Allah, alhamdulillah. Dia mah ibadahnya luar biasa ya Allah sambil baca. Fihil Quran. Nah, terakhir saya sampai di sini aja ya, Bu. Udah perut udah nggak kuat nih. Fihil Quran. Nah, fihil di sini ada alif lam. Namanya alif lam. Alif lam. Maryam. Al-Qamari. Al-Qamari ada namanya Al-Samsi. Samsia. Nah, di sini termasuk alif lam koma. Qamaria artinya rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada. Lagu apa gak bisa ya Allah. Kesimpulannya nih, Bang Ustadz Abe. Kesimpulannya Bo. Kesimpulannya maka hati-hati ketika membaca Al-Quran. Kalau nggak tahu artinya, maka sesuai dengan wakaf yang ada dalam Al-Quran. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Biar ibadah kita bulan puasa ini Allah terima semuanya. Amin. Ya Robbal. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Para pemirsa di mana berada tentu pasti semangat. Alhamdulillah. Para jamaah yang di sini semangat. Dapat ilmunya dapat. Jadi kalau nanti pulang ke rumah, mama. Mudah-mudahan ada keberkahan. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Di bulanmu yang mulia ini ya Rabb,
kami datang menghadap-Mu ya Rob dengan segudang dosa-dosa yang kami pikul di punggung ini ya Rob. Amin ya Allah. Padahal karunia-Mu begitu besar Engkau berikan kepada kami ya Rob, tidak henti-hentinya. Rizki, keberkahan dan lain sebagainya ya Rob. Sementara ini banyak dosa diri ini ya Rob. Maka di bulan Magfirah ini ya Rob, ampuni dosa-dosa kami ya Rob. Ampuni dosa-dosa ayah ibu kami ya Rob. Ampuni segala dosa-dosa keluarga kami ya Rob, dan kaum muslimin dan muslimat di mana berada ya Rob. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami kekuatan untuk taat kepadamu di bulan ini dan bulan-bulan seterusnya ya Rob. Berikan kami keringanan untuk beribadah siang malam mengisi bulan-bulanmu yang mulia ini ya Rob. Berikan kami ya Rob keringanan ya Rob untuk tilawah sepanjang hari ya Rob. Berikan kami ya Rob kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal ya Rob. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa kami ya Rob. Jauhkan kami dari segala perkataan ya Rob, perbuatan yang bisa menodai kesucian ibadah puasa kami ya Rob. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita Kiai Syah dan Ustadz Syukron Ma'mun, Sayyid Alwi As-Segaf, Ustadz Munawir Ngacir dan Qori kita Hajah Natasya, dan terima kasih kepada Masjid Al-Iman, juga para jamaah tentunya dan para pemirsa dimanapun berada. Sampai ketemu lagi di Cahaya yang akan datang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi ashani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi ashani ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله, سلام عليك يا رفيع عشاني ودرجي, وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله, سلام عليك يا رفيع عشاني ودرجي.